Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kita hidup di suatu zaman di mana prinsip wala wal bara, prinsip loyalitas, mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa ta'ala semakin tipis di dalam hati kaum muslimin. Kita hidup di sebuah zaman di mana kaum muslimin tidak lagi peduli siapa yang seharusnya mereka cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan siapa yang seharusnya mereka benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam perkara-perkara yang telah jelas keterangannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala maupun dari Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, masih banyak di antara kaum muslimin yang tidak bisa membedakan mana di antara mereka yang musuh dan mana di antara mereka yang layak untuk dijadikan sebagai teman. Kita berada dalam suatu hari di mana hak Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar dilecehkan. Kita berada di hari di mana Allah Subhanahu wa ta'ala dikatakan memiliki anak. Kita berada dalam suatu hari di mana mereka bersenang-senang dengan kelahiran seseorang yang mereka anggap sebagai anak Tuhan. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah menafikan dari dirinya anak dengan penafian yang sangat gamblang. Dalam satu surat bahkan yang telah dihafal bahkan oleh anak-anak dari kaum muslimin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan wahai Nabi, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang esa dalam ketuhanannya, dalam ilahiyahnya dan dalam rububiyahnya. Sama sekali tidak ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahus samad, dan dialah tempat bergantungnya makhluk, tempat di mana seluruh makhluk meminta kepadanya. Sementara dia sama sekali tidak membutuhkan siapapun dari makhluknya, apalagi anak. Berbeda dengan manusia yang membutuhkan kehadiran anak untuk menyempurnakan kehidupannya. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala dikarenakan sempurnanya ketidakbutuhannya kepada makhluk, maka Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak membutuhkan anak. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, lam yalid wa lam yulad. Dia sama sekali tidak melahirkan anak. Dan juga sama sekali tidak pula diperanakan. Dia tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Dia benar-benar esa. Dia benar-benar tunggal. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di akhir surat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menafikan keserupaan antara Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sedikit pun dari makhluknya.
Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun dari makhluknya yang memiliki keserupaan dan kemiripan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam berbagai sisinya. Seorang anak mau tidak mau pasti memiliki kemiripan dengan orang tuanya. Baik dengan ciri-ciri berupa sifatnya maupun ciri-ciri fisiknya. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sama sekali tidak ada satupun dari makhluknya yang memiliki keserupaan dan kemiripan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam berbagai ayat, Allah Subhanahu wa ta'ala telah membantah keyakinan orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwasanya Isa bin Maryam adalah anak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala terang-terang mengatakan bahwasanya mereka telah kafir dengan keyakinan mereka. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Dan sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah satu dari tiga. Prinsip Trinitas. Sungguh orang yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu dari tiga telah kafir. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Dan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya satu saja. Tidak Isa, tidak pula Maryam, tidak pula Ruhul Kudus. Semuanya tidak ada yang layak untuk dijadikan sebagai sesembahan bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa illam yantahu amma yaqulun la yamassanna alladhina kafaru minhum adzabun alim. Maka jika mereka tidak mau berhenti dari ucapan mereka, jika mereka tidak mau berhenti dari keyakinan mereka yang kufur itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan menimpakan kepada mereka azab yang pedih terhadap orang-orang yang kafir dari mereka. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa ta'ala, laqad kafara alladziina qalu innal masiiha ibnu maryam. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah Isa al-Masih ibnu Maryam. Dalam dua ayat terang-terangan Allah memvonis mereka sebagai orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keyakinan mereka tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menanyai Isa alaihi salam pada hari kiamat tentang keyakinan orang-orang yang mengaku sebagai pengikutnya. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Wahai Isa bin Maryam, apakah engkau selama di dunia ada mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai sesembahan selain Allah? Qala subhanak, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, in kuntu qultuhu laqad alimtah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, innaka anta 'allamul ghuyub. Maka Isa pun menjawab, sebagai bentuk berlepas dirinya dia dari apa-apa yang dituduhkan oleh orang-orang Nasrani kepadanya. Maha suci engkau ya Allah dari apa yang mereka katakan. Maha suci engkau ya Allah, tidak layak bagiku untuk mengatakan sesuatu yang tidak selayaknya aku katakan terhadap dirimu. Seandainya aku mengatakan itu kepada mereka, seandainya aku menyuruh manusia untuk menjadikan aku dan ibuku sebagai sesembahan selain Allah, maka sungguh engkau pasti telah mengetahuinya. Sungguh engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada di dalam dirimu, dan engkau adalah zat yang maha mengetahui perkara yang gaib. Isa alaihi salam berlepas diri dari orang-orang yang menyandarkan kepadanya bahwasanya dia memerintahkan manusia untuk menjadikan dirinya dan juga ibunya sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ucapan orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwasanya Isa alaihi salam adalah anak Allah Subhanahu wa taala telah menyerupai ucapan orang-orang musyrikin sebelum mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudahi'una qaulal ladzina kafaru min qabl qatalahumullahu anna yufakun. Dan berkata orang-orang Nasrani, sesungguhnya Al-Masih Isa ibnu Maryam adalah anaknya Allah. Maka sesungguhnya itu hanyalah ucapan yang mereka ucapkan dengan mulut-mulut mereka. Yang dengan itu mereka telah menyerupai ucapan orang-orang yang kafir sebelum mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala pun melaknat mereka. Bagaimana mungkin mereka bisa berpaling dari kebenaran menuju kepada kebatilan? Bagaimana mungkin makhluk yang masih membutuhkan makan untuk bisa bertahan hidup dijadikan sebagai sesembahan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Mal Masih ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Kana wa ummuhu siddiqah, kana yakulani ta'am." Tidaklah Isa ibnu Maryam melainkan hanyalah seorang utusan, melainkan hanyalah seorang rasul yang telah berlalu sebelumnya para rasul. Sama seperti rasul-rasul yang sebelumnya. Dia juga hanyalah seorang rasul. Dan ibunya adalah seorang siddiqah. Seorang wanita yang benar-benar mempercayai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keyakinan yang sempurna. Dan keduanya adalah masih yang memakan makanan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Isa dan ibunya adalah dua orang makhluk yang masih makan makanan. Kana yakulani ta'am. Keduanya masih butuh kepada makanan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Hadza min azhari as-sifatin nafiyah lil uluhiyah." Ini adalah di antara ciri yang paling gamblang, yang paling nyata untuk menafikan ketuhanan Isa alaihi salam. Bagaimana mungkin seorang Tuhan butuh kepada makanan untuk bisa melangsungkan hidupnya di dunia ini? Sungguh tidak layak. Seseorang yang masih butuh kepada makanan dan kelaparan jika tidak makan kemudian dijadikan sebagai Tuhan bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya apa yang kita sampaikan telah maklum dan telah diketahui oleh sebagian besar kaum muslimin. Bahkan oleh seluruh kaum muslimin. Hanya saja fitnah syubhat dan juga fitnah syahwat membutakan mata hati sebagian kaum muslimin. Sehingga dengan mudahnya mereka pada hari-hari seperti ini mengucapkan selamat kepada mereka yang merayakan kelahiran anak Tuhan. Bagaimana mungkin itu bisa dikatakan oleh orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada organisasi Islam? Sungguh ucapan selamat tersebut lebih besar kedudukannya, lebih parah kedudukannya di sisi Allah daripada kita sekedar mengucapkan selamat melakukan kemaksiatan kepada seseorang. Daripada seseorang yang berzina kemudian kita ucapkan selamat Anda telah berzina. Kepada seseorang yang telah mencuri kemudian kita katakan selamat Anda telah mencuri. Bagaimana mungkin seorang muslim yang masih memiliki keislaman kemudian dia mengatakan selamat hari Natal? Ataupun terlibat dalam perayaan-perayaan mereka yang semuanya itu termasuk at-ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan tolong-menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan dan janganlah kalian tolong-menolong di atas perbuatan keji dan dosa. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup kiranya apa yang kita sampaikan sekedar sebagai pengingat bahwasanya wajib bagi seorang muslim untuk membangun kembali prinsip wala dan baroknya. Hendaknya dia mengetahui siapa yang seharusnya dia jadikan sebagai teman
dan siapa yang seharusnya dia jadikan musuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahu akbar, aqimus shalah.